Halo, cek. Satu, Yuk, dua, tiga, cek. oke, suaranya Cek. aman. Oh, aman. Wah, ini Master Chef marah-marah-marah. Cek. Oke. Di sininya nggak ada outputnya, nggak Oh, ada bar hijaunya gitu. oke. Jangan lupa Biasanya nggak kopi, ada. Master Chef. Eh, Kopinya kopi. Kopi. Eh, oke, teman-teman, selamat malam. Saya cuman mau menyapa aja, karena teknikal fundamental juga udah lengkap. Paling nanti buat teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom komentar seperti biasa dan ya udah sih, fundamental juga udah. Nah, nanti teknikalnya mungkin untuk entry-nya atau untuk triggernya kita entry di mana itu akan dijelaskan secara teknikal ya dengan Master Vincent. Nah, untuk itu agar mempersingkat waktu silahkan mungkin untuk Master Vincent secara teknikalnya. Ya karena kan eh, ini udah kan ya fundamental. Ya udah sih udah lengkap fundamentalnya juga udah oke. Jadi kita langsung aja ke teknikal lalu sesi tanya jawab. Silahkan. Cek. Ya, untuk malam ini saya tidak akan membahas teknikal ya, saya membahas psikologi. Untuk teknikalnya malam ini spesial, Master Chef tuh rame banget yang nonton ya. Boleh dari Master Chef pandangan teknikalnya dari kacamata. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa sabar juga. Oh, ini tuh Master Chef ada yang nanya langsung tuh. Luar biasa, ini Langsung to the rame point. banget loh. Pertanyaan itu to the point. Berarti NFP akan gimana nanti, Master? Katanya. Nah, kalau ini Buy sih atau sell? eh, Nah, Excel buy nyambung atau dengan sell? ini ya, dengan penjelasan tadi di awal mungkin tentang apa sih Nah, jenis data yang dijelaskan sama Master Widi. Mungkin boleh diperjelas lagi, mungkin tadi kurang jelas kayaknya ya. nggak usah dijelaskan, langsung Dari aja sell Bapak, kali. dari Ibu Sinta. Mic-nya Master Chef. Ya, Nah, oke. Sip. enggak emang di mute kalau barusan kan. Kan Oh, udah. kirain mau Enggak, ngobrol. itu maksudnya yang NFI itu paling tinggal mengulang yang tadi ya, yang dijelaskan ketika di awal. Mungkin saya nanti di akhir akan lebih membahasnya ke sentimen market ya. Nah, karena ini biar nggak nanggung, eh, semuanya mungkin akan di-handle sama Master Widi untuk fundamental yang ada di sini yang tadi menyambung ya, gitu. Nantinya takutnya ada penjelasan yang berbeda, teman-teman makin bingung gitu. Jadi kita ambil dari satu source, nah tinggal dilengkapi dengan sentimen dan teknikalnya nanti di akhir kayak gitu. Silahkan Master Widi untuk NFI-nya. Oke. Mungkin untuk NFV tadi udah cukup lumayan jelas juga ya secara spesifiknya dari fundamentalnya. Mungkin kita akan bahas dari teknikalnya. Untuk teknikalnya mungkin secara spesifik akan dijelaskan oleh Mas Master Vincent. Chef. Silahkan. Untuk ini apa skenario teknikal non pampero ya kayak gitu kan. Sebenarnya sih sebelum menjelang non pampero kan masih akan terjadi pergerakan eh, di luar non pampero ya teman-teman. Itu kan Hmm. jadi masih bisa kita manfaatkan untuk beberapa momennya gitu kan. Salah satunya mungkin di Nasdaq. Teman-teman suka trading di Nasdaq BTW? Pak Wawan suka tuh, Pak Oh, Purwawan Pak suka. Purwawan ya. Aduh, tadi ini saya mau Itu Pak Purwawan tuh. mau masuk di sini sih ya untuk Nasdaq, tapi jadi takut juga nih. Oh, ini kayaknya bagus nih Nasdaq nih. Kira-kira mau masuk nggak? Jangan. Live trade minggu kemarin kita panen ya. Zoom. Oh iya Nasdaq. Zoom, live trade Zoom kita. Ya live trade Zoom kita. Panen ya.
Ini untuk Nasdaq kalau kita lihat ya secara singkat mungkin ada beberapa level atau setup yang menarik nih teman-teman. Salah satunya di time frame 4 mungkin teman-teman sudah melihat juga di sini cukup lumayan besar. Mungkin dari sini ya. Dan ya kalau secara price action sih ini bisa masuk sell ya untuk Nasdaq. Ditambah di M15 mungkin udah ada pola seperti ini juga. Kira-kira masuk nggak coach untuk Nasdaq? Atau dia mau bikin HNS nih? Ini support ya sebenarnya. Nah ini support. Oke jangan dulu deh. Agak takut juga ya. Kita langsung tanya-tanya jawab aja ya. Banyak nih yang bertanya nih. Salam dari Jepang. Waduh, ada dari Jepang ya. Jepang winter Suhan ya dari Jepang. Mas Tireni katanya. Oh, Oh, biasa. Mas Reni ya. Biasa sih. NFP ya namanya. Biasanya berapa lama bertahan? Misal kalau mau buy hold bisa berapa jam atau hari? Oleh Master Syam mungkin bisa dibantu dijawab. Untuk NFV Ini ya yang Master tadi Syam sih. bukanya di mana ya? Gak ada bukanya. Sebentar, soalnya ini agak sedikit ada trouble sama kameranya, jadi Oh, nggak apa-apa suara aja ya, karena wajah saya nggak penting. kayak radio. NFP sebenarnya tadi yang dijelaskan di awal ya, sebenarnya NFP itu adalah data yang merilis di luar sektor pertanian yang dimana angkanya itu diharapkan lebih bagus. Jadi kalau angkanya bagus positif, kalau angkanya merah ya negatif gitu. Jadi nanti untuk buy atau sell-nya ya kita lihat juga apakah harga memang ada di zona buyer atau di zona seller, itu tergantung dengan teknikalnya juga sebetulnya gitu. Gitu ya Bu Ida ya. Nah, Bu Ida dan oh iya, dan kalau untuk buy atau sell-nya itu nanti ya harus secara teknikal ya. Karena fundamental itu hanya melihat arah, bukan menentukan triggernya kapan entry buy atau sell-nya. Karena kalau kita menentukan entry buy atau sell hanya berdasarkan arah, kita nggak tahu checkpointnya itu di mana setiap harga itu, walaupun sedang rally ataupun sedang naik ataupun turun gitu. Ya itu kembali lagi sih mungkin teman-teman teknikalnya apa kalau untuk buy atau sell. Oke. Oke, next. Silakan. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari Pak Ageng Wibowo. Mau tanya, misal trading plan sudah diikuti dan asumsi trader sudah disiplin dengan segala trading plan-nya. Win rate berapa persen sih yang kira-kira wajar? Karena kemungkinan sangat sulit untuk 100%. Ada pendapat mungkin dari para master Reni. Biasa. Oke, mungkin akan saya coba bantu jawab ya. Sebenarnya sih untuk win rate itu nanti nyambung dengan risk reward ratio kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena contoh misalkan seperti ini ya, win rate misalkan suatu metode gitu kan dengan winning rate tinggi bisa dikatakan 95% gitu kan. Tapi risk ratio-nya itu tidak masuk gitu kan, yang dimana nggak masuk itu satu banding satu juga enggak kayak gitu kan, 1:1 juga enggak gitu kan. Jadi bisa dikatakan ya lebih besar stop loss-nya daripada take profit-nya kayak gitu kan untuk jangkauan risk reward ratio-nya kayak gitu kan. Itu mungkin ya kedepannya bisa masuk juga kayak gitu kan. Jadi secara keseluruhannya kalau kita misalkan punya win rate yang tinggi,
boleh-boleh saja gitu kan dengan risk reward ratio yang kurang bagus bisa dikatakan kayak gitu kan 1:1 juga tidak begitu. Jadi profitnya lebih kecil daripada stop lossnya kayak gitu kan. Misalkan kita punya win rate yang tinggi kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga kita punya sebuah metode yang win rate-nya itu terbilang rendah atau standar ya, bisa dikatakan 65% atau bahkan sampai hanya 55% saja kayak gitu kan. Akan tetapi risk reward rasionya itu di atas 1:1 kayak gitu kan, bisa 1:2 gitu kan, atau bahkan bisa sampai 1:3 kayak gitu. Bahkan win rate di bawah 50% pun ya kalau misalkan kita dengan risk reward 1:3 atau 1:2 itu masih masuk sebenarnya gitu. Jadi ada sangkut pautnya dengan risk reward ratio kalau misalkan kita berbicara tentang win rate. Dan mungkin sedikit ini juga ya, reminder juga. Jadi kita tidak perlu parno juga ya, kita punya metode yang win rate-nya rendah kayak gitu kan, asalkan kita risk reward ratio-nya itu besar, atau seperti tadi 1:2 minimal, bahkan bisa sampai 1:3 kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung ke tradernya masing-masing gitu kan. Kita lebih memilih win rate yang tinggi atau risk reward rasio yang masuk akal kayak gitu. Silakan pilih sendiri kayak gitu. Jadi bisa dicocokkan dengan ya selera teman-teman masing-masing. Ini sih sebenarnya cukup lumayan panjang juga ya untuk pembahasannya, dan sebenarnya sudah dibahas juga di bukunya di Max Education Center. Di sana sudah dicantumkan dan sudah ada rumus perhitungannya juga gitu kan, bagaimana cara menggabungkan antara win rate dengan risk reward ratio kayak gitu. Itu mungkin semoga membantu. Ini ada tambahan untuk pertanyaan tersebut dari Coach Vincent, silahkan Coach. Oke ya, untuk dari Pak Benny dulu dari Jepang nih. Salam Bapak Benny, salam kenal. Saya Vincent dari Didimex Pusat Bandung. Untuk tambahan aja jadwal, misalkan berapa lama bertahan, misal kita mau buy hot bisa berapa jam atau hari. Ya itu tadi nggak bisa dilihat dari berapa lamanya ya gitu, karena itu tuh mencangkut dengan teknikalnya gitu. Kalau misalkan secara rilisnya, kalau misalnya saya ngomongin efeknya, efek dari Novampera biasanya itu akan responnya itu 1-2 jam ke depan aja sih, 1-2 jam ke depan aja. Lalu minggu berikutnya biasanya juga tetap mengikuti data yang akan rilis pada hari itu. Beda dengan data data FOMC ya, data suku bunga. Kalau data suku bunga biasanya akan responnya itu bahkan sampai 1 bulan atau bahkan 3 bulan. Itu sih gitu ya. Kalau misalkan untuk Bapak Ageng ya, Bapak Ageng Wibowo, misal trading plan sudah diikuti dengan asumsi tadi sudah disiplin dengan segala trading plan-nya. Win rate 2% sih yang kira-kira wajar. Nah ya, karena kemungkinan 100% ada pendapat mungkin ya para master. Betul Pak ya, bukan sangat sulit Pak, tapi emang nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada tekniknya 100%. Kalau misalnya tekniknya 100% itu mungkin ya tekniknya nggak pakai stop loss. Ya nggak pakai stop loss dan menahan posisi sampai biru. Gitu. Jadi bukan sangat sulit lagi. Menurut saya itu pribadi saya sendiri itu tuh nggak mungkin Pak. Gitu ya. Apapun itu tekniknya. Karena kenapa? Karena kita adanya ini ya. Karena ada yang namanya pembatal dalam suatu teknik gitu loh. Pembatal dalam suatu teknik apapun itu, mau price action ya, moving average, indikator apapun itu ada namanya pembatal dalam untuk signalnya sendiri gitu ya. Contoh aja, kalau misalnya boleh contoh nih ya, saya share screen dulu. Nah di sini udah kelihatan belum? Udah ya, udah kelihatan.
Ya, oke. Kelihatan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini saya share screen langsung. Ini hasil dari trading saya. Ya, ini hasil trading saya. Yang kalau misalnya kita lihat sendiri, saya pun sama. Kalau kita lihat di sini profit rate-nya sama loss rate-nya, saya nggak 100% ya. Di sini profit rate-nya 92% dan loss 92,3% dan loss trading-nya itu 7,7%. Ya. Untuk floating-nya saat ini nggak ada ya. Di sini kita bisa lihat floating terbukanya itu nggak ada. Ya, posisi terbukanya itu sekarang lagi clear banget, clear posisi. Di sini nggak bisa dikasih lihat ya ininya. Apa namanya? Trading historinya nggak bisa ya. Gitu. Nah, ini dari statistiknya. Ya. Statistiknya saya dari misalkan dari total nih, ya. Statistiknya di sini kalau kita lihat nih. Ya. Kalau kita lihat di sini statistiknya antara apa namanya? Di sini saya ada melakukan entry itu 52 posisi ya, 52 kali. 52 kali entry selama ini ya, selama ini 52 kali entry di sini nih. Di bulan ini ya, ini bulan ini sih. Ya. Oh, total ya, nanti deh saya share ini aja, apa namanya? Saya share screen. Oh, sini nggak ada ya, nggak ada. Ya pokoknya kalau misalkan kita trading itu nggak mungkin ada yang namanya 100% Pak. Ya, meskipun itu kita udah disiplin. Kenapa ya? Karena ada potensi pembalikan arah. Misalnya kita ya contohnya kita follow trend nih ya, buy gitu. Lalu pada entry kelima, entry keempat itu kita ke floating nih ya, yang tadinya harusnya buy malah harga itu berbalik arah. Nah kan di situ tuh udah harusnya kita ambil kesimpulan antara cut loss atau mau diupayakan minimal nggak rugi lah ya, minimal nggak rugi gitu. Diupayakan seperti apa? Ada cara BEP ada, ya cara switching stop on universe juga ada gitu. Terus sih. Jadi kalau saya pribadi, kalau selama kita punya trading plan ya, selama kita punya trading plan, ya berarti Bapak udah bagus gitu loh. Kalau misalnya masih loss tapi kita udah ngikutin trading plan-nya, ya berarti ada yang harus diperbaiki dari mana? Dari cara menganalisanya atau dari tekniknya gitu. Kalau winning rate berapa persennya itu tadi ya. Kita nggak bisa memastikan semua entry itu harus 1:1, 1:2, nggak bisa Pak. Gitu. Dan di trading ini nggak bisa ada hukum pasti ya. Harusnya hukum pasti itu seperti ini loh. Entry saya harus stop loss-nya 25, TP-nya 50. Menurut saya pribadi seperti itu bisa, tapi akan susah menemukan setup entry-nya gitu loh. Kalau misalnya kita berpegang terus ke seperti itu ya, saya rasa akan susah gitu. Jadi kalau misalnya kita trading itu tetap sama, tetap harus fleksibel, tetap harus mengikuti kondisi pasar. Jadi bukan pasar yang harus mengikuti kita, enggak gitu. Tapi kita harus mengikuti kondisi pasar. Ada saatnya entry kita pakai stop loss, ada saatnya juga entry pada saat kondisi pasar yang nggak harus memakai stop loss, tapi kita punya batasan risiko gitu. Kita paham untuk entry tersebut itu kita akan taruhkan uangnya ya, batas risikonya itu berapa gitu. Entah 2%, entah 3% dari modal. Nah, seperti itu sih. Ya, itu dalam tradingnya betul. Dan kalau rugi itu nggak masalah. Kita trading itu bukan dituntut untuk untung setiap hari ya. Enggak. Kalau misalnya kita dalam trading itu dituntut untuk untung tiap hari, ya ada kita nggak fun tradingnya. Trading ini untuk apa ya? Bahkan dalam trading sendiri ya, dalam bisnis apapun itu tuh nggak ada gitu. Ya, mungkin ada yang dituntut untuk cuan tiap hari itu ada gitu, tapi kan tetap ada targetnya. Contohnya omsetnya misalkan gini ya, untuk omset rumah makan A, omset per harinya itu adalah 500 juta ya, 500 juta per harinya. Nah,
pada saat satu hari tersebut ada satu hari dapat omset 3 juta, secara cuan sih dapat 3 juta, tapi secara omset itu malah minus 200 juta. Nah seperti itu. Dan ketika minus dari omset maka itu disebutkan rugi. Nah trading juga sama kayak gitu. Kita meskipun nggak ada omset, nggak ada apa-apa gitu ya, tapi kita punya target harian dan punya batas rugi harian juga gitu. Ya. Jadi jangan dibawa pusing banget trading itu, jangan dibawa serius itu ya, benar-benar harus santai aja, relax gitu kan. Tujuan trading itu adalah untuk santai, untuk adanya passive income atau pendapatan tambahan. Ya udah gitu. Tiap hari nih, contohnya hari ini dapatnya $20. Ya udah tuh syukurin aja dapat $20 gitu ya. Terus kalau misalkan hari ini dapatnya rugi nih ya. Hari ini dapat rugi nih. Dapat rugi $400. Ya udah nggak apa-apa gitu. Itu terimain aja gitu. Nah, besok pagi besok hari lagi masih cari lagi untuk momentumnya gitu. Jadi trading itu nggak usah memaksakan entry-nya juga gitu ya. Ini menambahkan sedikit nih sharing-sharing. Kalau misalkan saya pribadi trading itu mungkin yang udah masuk grup eksekutif kelas ya, paham banget saya itu gimana kok ngasih signal. Kalau misalnya saya ngasih signal itu nggak semata harus 8 signal satu hari ya, nggak gitu nggak promoin mesti 7 signal sehari, 5 signal sehari, enggak gitu loh. Justru kalau saya ngasih signal tuh ya gimana saya ada setupnya. Kalau misalnya hari ini emang ada setup, saya nggak akan ngasih signal gitu. Itu benar-benar pernah gitu loh. Benar-benar pernah 2-3 hari bahkan Mas Widi ya. 2 hari 3 harian lah nggak ngasih signal. Nggak ada sinyal. Iya nggak ada signal. Karena apa? Karena bingung apa yang mau dikasih gitu. Daripada saya memaksakan dan entah malah rugi bareng-bareng, lebih baik kita benar-benar buat NC dan ya itu emang benar terbukti dan pernah ada juga gitu. Sehari 1 kali signal pun pernah ada gitu ya. Tapi kita ngomongin di sini tuh di Dimex akun itu bukan akun mini ya gitu. Jadi contohnya nih ya, 1 kali signal adalah TP-nya biasanya TP-nya itu 30 sampai 50 pip take profitnya itu. Nah, kita lotnya 30 ya, contohnya 30 pip deh. Kita lotnya 0,2. 0,2 masuk. Terus cut profit di 30 pip, berarti kan $60 ya. $60 dengan komisi $10. Bersihnya dari $50 ya. Ya udah $50 dapat tambahan 500.000 sehari, hanya cuman nunggu signal doang, apa susahnya gitu. Itu tuh suatu hal yang harus disyukuri ya, gitu. Karena kalau misalnya kita banyak juga member ya nggak sedikit, justru banyak banget yang karena bukan artinya kita melarang untuk trading sendiri, enggak gitu, cuman kalau misalkan untuk sampai ke ranah trading sendiri lebih baik Bapak Ibu tuh belajar dulu. Kita sediakan ruang belajarnya di mana, di Didim Education Class itu ada sendiri ruangnya ya, grupnya untuk belajar tuh ada di situ. Cuma bedanya minimalnya untuk deposit di Didim Education Class ini adalah 10.000 gitu. Tapi kalau untuk mengikuti signal doang sih $5.000 itu bisa gitu. Nah itu kita beda gitu, kita benar-benar beda. Jadi untuk belajarnya kita ada grup sendiri di luar signal. Ya, tapi kalau misalkan saya nggak pengen profit, saya nggak pengen belajar, cuma pengen tahu signal dan profitnya doang, boleh nggak? Boleh. Ya udah disiplin ikutin signal dan arahannya doang, udah beres gitu ya. Kalau nggak ada signal ya udah nggak usah entry gitu. Jadi untuk profit itu di trading forex siapapun bisa. Tapi kalau untuk bisa trading belum tentu semua bisa. Jadi itu ya, ada dua pandangan. Gitu. Oke, lanjut ya. Bagus banget pertanyaannya. Menurut Pastor, bagaimana bagusnya kalau kita nunggu rilis atau sebelum rilis untuk open posisi? Ya kalau misalkan ini tergantung dari dari kita ya, dari kita sendiri. Kesiapan seperti apa? Gitu. Kalau misalnya kita siap untuk untuk ke bawah tiba-tiba floating tinggi atau kena slippage ya gitu, atau kenapa lagi
kena gap gitu ya, atau panen besar pun harus siap gitu, jangan cuma loss doang gitu, tapi panen besar juga sama harus siap, jangan cuma pada saat buy ini ya, buy sebelum minus udah sarah, tapi atau $20 diambil ya, cuma 20 pip diambil, nah itu jangan juga, itu harus tetap siap juga dengan profit yang tiba-tiba banyak juga tuh. Jadi kalau ini sih menurut saya sendiri dengan kesiapan ibu bapaknya aja ya, kalau misalnya ada siklus sebelum rilis news, saya selalu bilang itu adalah high risk. Biasanya sih setelah dan sebelum rilis news itu akan saya infokan high risk. Seperti hari ini saya bilang infokan siklanya itu tipenya medium risknya. Jadi kalau misalkan mau di entry, mau di follow, ya bisa lihat dulu dari kategori dari kategori siklal yang saya kasih. Gitu ya. Done. Jadi Aditya Henry Setiawan, bagus nih. Malam Master, saya dari pemula mau tanya untuk mempelajari teknik fundamental apa saja yang perlu saya pelajari ya Master? Makasih sebelumnya. Wah ini sih jawabannya berat ya. Harus diserahkan kepada ahlinya nih. Boleh nih Master Syam atau Master Widi? Fundamental. Ya, boleh mungkin untuk Master Syam fundamentalnya. Master Widi sih ahlinya. Enggak, dilanjut silakan. Tadi biar nyambung sama pembahasan awalnya. Nanti kalau ada yang kurang mungkin bisa saya tambahkan. Dor. Silakan Master Widi. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke Q&A, mungkin saya akan ngasih rekomendasi ya. Ini cukup lumayan bagus juga setupnya. Boleh gas. Boleh lah. Kita cek di GBP USD. Mungkin bisa di stop share dulu. Oh, boleh. NPL-nya mantap banget ya. Teman-teman tadi udah lihat juga NPL-nya Mas Vincent. Barangkali mungkin teman-teman ada yang bertanya NPL-nya mana kakak? Nah, biasanya kan kayak gitu ya Coach. Betul. MKL-nya mana gitu. MKL-nya mana, investornya mana gitu. Dikasih investornya kemana kakak? Jawabnya gitu, tanya balik. Nah, ini setup GBP USD teman-teman cukup lumayan bagus ya. Mungkin tadi udah kita manfaatin juga biometricsnya dan alhamdulillah udah profit dan udah panen juga ya tadi di grup di Next Education Center, luar biasa dari sini dari Coach Vincent. Itu udah dapat berapa dolar Coach? Halo. Tadi 30 pip ya, 35 pipan. Mantap sih. Mantap ya. Nah, ini di GBP USD untuk setup dan skenario-nya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada support yang berhasil di breakout, yang berhasil ditembus, otomatis dia akan menjadi resisten, gitu kan. Dan ini bisa menjadi titik untuk level kita entry. Sebenarnya ada dua ya, ada dua level entry di GBP USD. Yang pertama itu tadi yaitu di pas pada saat SBR-nya atau support become resisten, support yang menjadi resistennya yaitu di harga 1.19225 gitu kan. Lalu level yang kedua itu di golden ratio dari Fibonacci retracement di level 6,8-nya di harga 1.19600. Itu bisa jadi titik acuan untuk kita bisa ambil momentum sell-nya ya. Ini harusnya dia bisa ada wave yang kedua ya. Di wave pertama di sini. Kalau ada secondary reaction.
Paste. Sini. Ini web yang kedua. Berarti yang ketiga sih harusnya. Web yang ketiga. Bisa seperti ini. Seperti ini. Ini mungkin non-rom payroll dia masuk ya, setupnya kayak gini nih untuk GBP USD. Gimana, Bisa. setuju coach? Iya bisa benar. Bisa ya? Bisa karena kan non-farm besok meskipun diprediksi melemah, tapi saya lihatnya sih positif ya. Ini ya untuk setup di GBP USD. Teman-teman bisa capture dulu, mungkin boleh silakan. Atau mau pasang pending order boleh. Di sini saya udah pasang pending order sell limit ya. Yang mau copy silahkan. Boleh ya, mau follow signalnya tuh ada sell limit GBP USD. Ini nggak bisa diketikin ya. Saya cuma bisa jawab. Buka dulu yang tadi. Oh, ini tadi muncul ya? Muncul. Buka dulu sok dua kali ini. Nah itu ya. Level pertama nih. Buat teman-teman tuh yang mau sell limit GBP USD di 1.19225 ya. Dan stop loss-nya di 1.20225. Ini stop loss-nya 100 pip ya. Betul. Gitu. Ini agak jauh. Kenapa? Sebenarnya untuk mata uang 100 pip itu jauh, beda untuk gold ya. Kalau gold 100 pip itu udah deket. Gitu. Kalau untuk mata uang 100 pip ini agak jauh. Kenapa? Ya karena besok adalah non-farm payroll ya. Gitu. Jadi untuk menghindari dari namanya SL Hunter ya, atau spek atas bawah gitu loh. Jarum biasanya kalau misalkan dari dari news itu efeknya akan begitu ya. Take profitnya 1.18700, wah itu cukup jauh ya. Ada sekitar 150 pipan ya. Gitu. Jadi Ini level yang pertama. 5 ya. Level keduanya 100 pip baru ya. Nah, ini level keduanya. Nah, level keduanya ada 50 pip, terus 100 pip apa? Nah, sekitar 90 pipan. Nah, boleh banget untuk teman-teman ya di follow aja siklanya silakan, karena dari ini sendiri sama akan positif juga ya gitu. Dan dari setupnya adalah ini SBR ya, support become resistant gitu, dimana sebenarnya ada triple bottom ya, ada triple bottom di H4 tapi gagal untuk menjadi triple bottom, dan akhirnya harusnya sih retrace ke situ lalu dia turun ke bawah. Sepakat banget. Nah, itu teman-teman setup-nya ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Budi Gunawan. Untuk penggunaan iPhone, apakah sudah bisa download aplikasi MetaTrader, Master? Itu pertanyaan atas masih banyak tuh. Oh, masih banyak banget ini. Oh, ini dari 107 SM Ready. Master, mau tanya nih, kalau misalkan broker di IMEX, ada fasilitas buat 0,01, mungkin mikro ya. Nah, kira-kira margin yang ideal buat plat segitu berapa ya? Gitu. Wah, ini mah kayak pertanyaan ini ya. Ujian BBB. Ya, jadi kalau misalkan ini harus margin apa dulu nih ya? Karena margin itu kan banyak persepsinya ya. Ada margin itu kan ada dana yang dijaminkan untuk entry posisi ya. Nah, kalau yang ini saya mesti tahu lagi marginnya ini apa yang dimaksudnya, antara depositnya kah atau apanya gitu ya. Margin awalnya atau margin apa nih gitu. Kalau misalkan 0,01 untuk broker lokal deh ya, untuk broker lokal itu kalau nggak salah ya, yang sudah berjalan itu maksimal itu depositnya di 10 juta untuk 0,01 ya, setahu saya ya. Kalau misalnya ada salah-salah boleh dikoreksi
gitu. Tapi saya juga dengar beberapa broker lokal ada yang bisa depositnya di atas $1.000, tapi lotnya 0,01 juga ada ya, ada juga nih gitu. Jadi emang banyak aturannya sih, tergantung dari brokernya. Cuman kalau misalnya lot 0,01 ya udah ya, untuk trading satu $1.000, betul ya. Kalau mau keluar kan banyak orang yang depositnya $100 ya, $100 lotnya 0,01, bahkan $100 lotnya 0,03, 0,05. Nah, menurut saya itu tuh tidak bijak ya, tidak bijak sama sekali. Yang ada malah seperti menghabiskan uang aja gitu. Untuk yang sudah bisa trading sih, yang begitu bisa-bisa aja, sah-sah aja. Tapi kalau misalnya untuk yang bisa trading, susah gitu, susah untuk naiknya. Karena saya pernah ada di posisi itu dulunya. Jadi kalau misalkan sehatnya sih $1.000 untuk 0,01. Makanya saya selalu di Dimex itu kalau $5.000 ya, $5.000 adalah 0,1 juga cukup tuh. Ya. Itu sih, Pak ya. Oke, untuk Bapak Aditya Hendistiawan ya, karena nggak ada yang jawab. Saya sebagai teknikal coba jawab nih. Apa saja yang perlu pelajari ya, Master, untuk teknik fundamental? Sebenarnya kalau untuk fundamental sendiri itu yang harus dipelajari itu adalah Bapak ada tuh di buku di Dimex Education di Learning. Nah ini bukunya ya. Nah, ada kebetulan bukunya di sebelah saya. Di sini ada Pak, kalau misalkan Bapak ada proses ke Dimex, ada buku. Ini ada gambar Master Widi ya. Di sini ada tahap-tahap untuk mempelajari news gitu. Dari mana aja? Dari nih kan, belajar membaca nih dari apa ya? Sini dulu nih. Ya. Pertama yang harus Bapak tahu adalah di halaman 79 ya, di halaman 79 ini. Ini apa namanya? Belajar membaca kalender news ya. Jadi yang pertama kali adalah harus belajar dulu nih, belajar membaca kalender news dulu ya. Pertama kali itu. News apa? Ya, news yang factory gitu ya. Di situ ada nih, ya, di situ ada apa namanya, banyak sekali apa ya, banyak sekali website yang bisa menyediakan kalender ekonomi gitu. Cuman yang paling viral dan fenomenal adalah Forex Factory. Ya. Lalu yang keduanya adalah pelajari istilah-istilah fundamental. Ya. Itu banyak sekali istilah-istilah fundamental nggak usah saya sebutkan di sini. Gitu. Cuman kalau mau di Google ya, kalau mau di Google biasa banyak banget kok. Jadi istilah-istilah fundamental seperti berupa indikator ekonomi ya, pengumuman bank sentral, pidato pejabat bank sentral, pertemuan para pemimpin negara ataupun agenda-agenda lainnya. Itu terus dibaca juga sama Bapak tuh ya, kalau misalnya mau fundamental. Ya. Lalu di sini tuh ada perhatikan hak telisnya. Pokoknya untuk fundamental itu belajarnya intinya dari kalender ekonomi dulu ya. Dari kalender ekonomi Bapak baca dulu cara pengoperasiannya itu kayak gimana ya. Di situ ada pengoperasian jam, terus ada ada pembagian high impact, low impact dan medium impact-nya gitu ya. Lalu ada juga untuk menyeting kalender di jamnya ya. Lalu periksa juga mata uangnya. Ya pokoknya banyak sekali. Lalu udah gitu adalah ya Bapak belajar nih, ada dua biasanya tuh suka ada yang visual efeknya. Bapak belajar visual efeknya ya, visual efeknya tuh di File Factory. Makanya kalau misalkan Bapak deposit ini di Dimex ya, ada bukunya di sini lengkap banget. Mana? Nah ini ya. Nah ya, di sini ada nih jelas banget ya, halaman 79 ya, halaman 79 ada gitu ya. Intinya adalah kode singkatan ya, kode singkat adalah tipe beritanya apa ya, tipe beritanya apa, lalu apa namanya, lalu itu efeknya ya, efeknya, lalu visual efeknya juga apa gitu ya. Itu aja sih.
Sisanya adalah ya mengikuti teknikal lagi sih ujung-ujungnya. Ya. Dan ya, yang 107 SM dan juga dan Pak Agam Wibowo, terima kasih atas pendapatnya Master Note untuk belajar di reward ratio. Oke, Bapak sama-sama ya, semoga membantu. Ini Pak Benny lagi dari Jepang ya. Berarti ini sifatnya beberapa jam ya, dan kemarin mingguan atau bulanannya. Ya betul ya Pak ya. Jadi kalau misalkan list itu tergantung list apa dulu tadi saya bilang ya. Kalau misalkan list yang kecil-kecil sih hanya jam-jaman aja, nggak akan lama gitu loh. Yang bikin lama itu adalah ketika trennya sesuai dengan hasil newsnya, itu baru akan lama ya. Kalau misalkan jadi tetap tren, ujungnya tetap tren. Kalau misalkan kan begini, apa newsnya berkebalikan dengan trennya, nah maka dipastikan adalah itu hanya untuk koreksinya aja. Tapi biasanya tuh 4-5 jam ke depan akan sesuai dengan trennya kembali gitu. Oke. Dan kalau tidak ada news berarti menentukan komposisi dari teknikal ya. Betul gitu ya. Jadi tetap sih Pak ya, teknikal itu tetap dibutuhkan ya. Jadi sekalipun ada news ya, sekalipun ada news, tetap yang dilihat adalah teknikalnya gitu. Bukan artinya news itu jelek, enggak. Cuman kalau news itu saya rasa mudah sekali digoreng ya. Mudah sekali digoreng. Ujung-ujungnya tetap kita membacanya situasi itu dari teknikal, bukan dari beritanya. Tuh. Dan juga Bapak Budi Gunawan, untuk penggunaan iPhone apakah sudah bisa download? Sudah Pak ya, per hari kemarin ya. Per hari kemarin itu diinfokan bahwa MetaTrader bisa dapat digunakan lagi di iOS gitu. Jadi ya sebelumnya kemarin pakai web trade di Dimex ya, di Dimex web trade di iPhone ya. Sekarang udah bisa lagi trading di iPhone gitu. Maaf Pak, saya tadi tidak bisa ikut webinar mulai dari jam 7. Bolehkah Bapak bisa diulang analysis code SAW untuk NFP pada Jumat besok? Oke, untuk non-farm payroll goldnya kebetulan belum dirilis ya, belum analisa sih, kita belum sampai ke analisa. Ya tadi kita masih bahas seputar apa namanya? Apa ya? Psikologi dan daya jawab Q&A-nya. Nanti kita jawab. Nanti kita bahas Pak ya, nanti kita bahas non-farm payroll untuk besok kemana. Oke. Agam Wibowo nih. Terus masa jawabannya keren banget. Siapa sama Master Widi emang keren ya Pak ya. Bisa diulangi Master? Apanya nih yang bisa diulangi nih? Oh signalnya kali ya. Itu signalnya udah saya ketik ya di kolom chat, bukan di kolom Q&A. Udah diketik tuh. Oleh teman-teman yang mau silahkan tetap di download dengan ya, itu disclaimer on. Kita mungkin langsung ke terakhir ya. Mungkin saya akan bahas ini DXY. DXY ini penting juga teman-teman. Mungkin ini bisa jadi ya apa referensi juga nanti buat nonton payroll ya. Di mana skenario dari DXY atau indeks dolarnya dia masih akan berpotensi menguat. Oh, ini teman-teman untuk setupnya. Lihat, bisa dilihat. Sudah ada muncul? Muncul ya. Nah ini DXY ya. Kalau untuk DXY itu apa? Indeks dolar. Ini indeks dolar di sini masih akan berpotensi untuk menguat ya untuk secara keseluruhannya. Dan kalau kita perhatikan di time frame daily-nya pun dia membentuk head and shoulders yang cukup besar kita di sini ya. Dan dia patah pada saat ada candle besar di sini. Dan kalau misalkan kita perkecil lagi di time frame-nya, ya dia setupnya seperti ini di H4. Dia setupnya skenario. Ini masih bisa berpotensi untuk menguat. Tapi sebelum lanjut menguat, mungkin di sini akan terjadi pelemahan sementara. Dia bisa nangkap dulu sinyal dari trendline ini, trend bawah ini, dan bisa langsung lanjut menguat. Ini untuk DXY.
Jadi mungkin secara kesimpulannya untuk emas ya dari non Pearl sendiri itu dia bisa menguat sementara, naik sementara untuk XAUUSD, gitu kan, dan mungkin nanti akan dijatuhkan lagi sih, diturunin lagi ya. Coba Mas secara teknikalnya seperti apa nih untuk XAUUSD? Teknikalnya boleh. Teknikalnya untuk SAO sendiri ya. Kalau saya lihat di sini. Udah tekniknya sendiri sih udah di SAO itu ya. Agak gimana ya? Saya lihat ini sama ya, harus koleksi dulu ke atas. Saya lihatnya begitu. Tapi kalau dari weekly-nya ya, kalau dari desktop-nya sih jelas banget ini kuat banget turun. Ya. Dari desktop-nya lihat ini. Ini kuat banget turun dan sama di sini tuh di H4 ya, di H4 kalau saya cek di sini. Ini ada pola inverse head and shoulder yang batal ya, invalid. Ya. Nah, di sini nih ya, ini inverse head and shoulder-nya batal, invalid. Jadi nggak jadi inverse head and shoulder dan nggak jadi juga Quasimodo-nya nggak jadi ya. Ini ada dua sih startupnya, ada Quasimodo level dan inverse head and shoulder juga bisa, tapi di sini nggak masuk, ya gagal, batal ya. Itu sebenarnya belum batal juga sih karena stop loss itu kan di sini nih ya. Stop loss itu adalah pas banget di low sini ya. Dan ini belum kena stop loss. Tapi kalau misalnya yang saya lihat dari kebiasaannya, ketika udah ditembus neckline-nya ini adalah malah cepat menguat ya, gitu. Malah gampang menguat, gitu. Malah bisa langsung turun ke bawah lagi. Gitu. Jadi kalau untuk SAO sendiri, saya lihatnya untuk besok harusnya ke bawah. Ya. Harusnya ke bawah. Cuman dari H1-nya, H1 untuk sentimennya tetap bullish ya. Banyak banget yang malah tetap ngebayar SAO. Bisa dilihat dari tadi pagi ya. Daripada tadi pagi, turunan pun yang tadinya saya kira ini akan jadi turunan besar ya. Ternyata 18-12 masih menjadi beton yang cukup kuat ya. Di sini masih menjadi beton yang cukup kuat dan akhirnya dia terkoreksi ke atas. Ya, ke atas. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana? Ya, untuk sekarang adalah ya gold akan satu ya sih, akan satu yang dulu. Dia akan susah gerak dulu ya, dia akan susah gerak dulu antara ke atas ke bawah. Itu. Jadi ya wait and see dulu untuk gold ya. Untuk gold wait and see dulu. Tapi secara besar harapan saya adalah ke 1830 dulu ya. 1830 di sini nih ya. Nah, setelah di sini kena baru dia turun ke bawah. Ya. Baru dia turun ke bawah ke 284. Nah, sini karena kita tarik Fibonacci adalah tarik Fibonacci seperti ini ya, seperti tarik Fibonacci ini. Nah, seperti tarikannya, kita ganti ke warna hitam juga sama ini. Nah, ya seperti ini, lihatin. Tarik Fibonacci retracement ya, dan menjadi Fibonacci eksternalnya seperti ini. Ya. 1618-nya pas banget di sini gitu loh. Dan biasanya kalau udah begini, dia akan ke 100 dulu ya. Secara kebiasaannya, secara hierarki akan seperti ini. Gitu. Akan seperti secara hierarkinya. Tapi dari 2 hari ini nggak ada kenaikan yang signifikan. Gitu. Jadi saya juga khawatir sih. Kalau paling aman ya sell limit. Paling aman sih sell limit. Paling aman itu. Paling aman sih sell limit ya. Paling aman tuh. Nah seperti ini analisa untuk besok untuk gold ya. Untuk gold naik pun ke atas hanya untuk koreksi dan turunnya ke 18 ke 784 seperti itu ya Bapak. Ini untuk gold semoga bermanfaat dan semoga sesuai juga. Muncul dan Pak Dewa nih. Saya baru pemula bagaimana mendapatkan buku tutorial dari Dimex dan harganya. Oke.
untuk Bapak Dewa, buku ini tuh kita tidak perjualbelikan, nggak dijual belikan. Bahkan di sini pun kita larang untuk apa? Untuk fotokopi ya, fotokopi juga kita larang. Karena sudah dicipta nih, ada hak cipta di undang-undang gitu, di mana memperbanyak sebagian atas solusi buku. Jadi ini tuh benar-benar nggak dijual secara umum, ya, nggak dijual. Ini gratis. Hanya saja untuk mendapatkan buku ini Bapak perlu untuk menjadi member Dedimax gitu ya. Dan untuk menjadi membernya pun bukan seperti member-member yang lainnya. Kalau member-member kan biasanya tuh adalah bayar ya, bayar per sebulan atau bayar per 3 bulan atau bayar per 1 tahun gitu. Untuk menjadi member tuh di sini adalah hanya cukup trading aja ya, buka akun dan deposit di Dedimax ya. Jadi Bapak sudah mendapatkan merchandise dari kita, termasuk buku A Complete Guide to Learn Forex Trading ya. Nih, yang diisi oleh, yang ditulis langsung oleh 3 mentor tidak berbahaya. 3 mentor tampan ya, tampan dan pemberani. 3 mentor soleh. Ya, itu sih ya. Jadi selama ini saya bilang bukunya bagus ya. Meskipun kalau yang udah apa ya, untuk yang udah bisa mungkin mikirnya bukunya cuma gitu doang. Tapi untuk yang awam ya, maksud saya sih, maksud pribadi ya, bukunya cukup bagus gitu. Oke, dan masih ada jawaban untuk gold sound-nya sama-sama Bapak Iksan ya, Runifa. Oke, dari Bapak Iksan lagi, maaf Pak, izin bertanya lagi saya. Boleh Pak. Apakah adalah webinar trading dari Jumat pada bertanya efek? Kita selalu ada. Oke ya. Jadi kalau misalkan kita tuh akan selalu ada ya, bahkan di cuman apa? Bukan hanya di webinar, bukan hanya di non-farm Pak ya. Bahkan FMC-nya jam 2 subuh pun, ya, jam 1 jam 2 subuh pun kita pun ada Zoom-nya. Ya, kita ada Zoom-nya. Cuma untuk besok nih ya, untuk live webinar besok itu tuh Jumatnya kita tuh di YouTube-nya ya, di YouTube-nya tuh enggak disiarkan secara umum. Jadi kita siarkan live, tetap live, tapi privat Pak, ya, dalam privat. Hanya yang dapat linknya aja yang boleh, yang bisa masuk, ya, yang bisa nonton streaming kita. Besok di YouTube webinarnya di YouTube besok jam berapa? Jam 7 ya? Iya. Jam 7 besok bersama Master Widi solo karir besok ya. Master Widi solo karir di Novampero. Coach Vincent mau kemana? Saya mau ke Jogja. Oh iya, mantap sih. Donja kepatihan. Ya. Gitu. Pokoknya besok ada tetap ya. Nanti Bapak dapat linknya dari siapa gitu ya. Contohnya nih, hari ini saya dapat trading dari link Zoom ini dari advisor-nya nih ya. Advisor-nya namanya adalah siapa lah namanya, dari orang Dedimax. Nah nanti besok juga Bapak minta lagi aja. Saya besok minta link link YouTube-nya ya. Karena YouTube-nya disiarkan langsung dari Studio 1 Dedimax. Cuman nggak untuk umum gitu. Nanti boleh minta aja link YouTube-nya gratis, nggak mesti join dulu atau apa-apa, nggak. Gitu. Sama-sama Pak Ihsan. Nah untuk Bapak Ibu juga yang ada di Bandung ya, khususnya di Bandung, boleh banget nih merapat ke Cafe Trader Dedimax Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Ya. Kita besok juga ada ada live YouTube webinar dan workshop juga ya. Workshop bersama Mas Widi itu. Dan pastinya besok akan menarik banget. Oke, sepertinya tidak ada juga nih yang bertanya lagi dan sudah dijawab semua. Ya. Jadi intinya adalah marketnya SAU masih akan
ini sebenarnya ini ya gini. Kalau misalkan saya boleh cerita sedikit tentang market saw ini, karena kan saya tuh menganggapnya market itu adalah cerita, ya. Jadi ini tuh sebenarnya harga tuh mau ke bawah, ya. Mau ke bawah. Cuman karena kurang volume pasarnya, ya, dan sentimen masih melihat di sini itu adanya swing high, ya. Nah di sini pun ada swing high nih. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah ini kan membuat high baru, ya. Kalau teman-teman lihat, ya. Nah kalau kita lihat di sini kan ini adalah high sebelumnya, ya. So high sebelumnya di sini, tapi di sini lalu ada buat high baru nih. Jadi ada juga orang yang berpikir bahwa gold bisa naik ke atas, ya. Nih, jadi bisa juga berpotensi ini cuma begini ya teman-teman, ya. Kalau saya bisa gambarkan, dia tuh polanya begini senangnya. Ini banyak orang yang terkecoh, termasuk saya sendiri terkecoh. Ya, saya jujur-jujuran aja, saya kecoh di sini, ya. Gitu. Meskipun di DEC nggak ada votingan, tapi saya terkecoh di sini, ya. Saya terkecoh, benar-benar terkecoh. Gitu. Saya mengiranya di sini akan menjadi high baru, ya. Nah, ini kan high terakhir, ya. Ini saya gambarin, ya. Ini masih muncul nggak sih? Masih Coach. Siap. Saya gambarin di sini. Nah, ini adalah high baru nih. Ini silau banget ya, saya mau pakai kacamata dulu. Boleh. Boleh. Nah, di sini ada higher high, ya. Higher high, ya. Itu adalah tinggi baru. Di sini ini adalah lower low. Ya, ini masih jadi lower low, ya. Ini adalah lower low. Lower low dari sini, ya. Dari sebelumnya di sini, ya, dari lower ini. Ini lower. Ya, ini lower low. Nah, ini udah bagus, dan di sini dia malah membuat jadi pola tertingginya begini. Pas, ya. Nah, ini, ya, di sini orang melihat itu adalah ini sudah membuat tertinggi baru. Terhadap price action melihatnya seperti itu. Ini udah membuat tertinggi baru, swing baru melewati sebelumnya. Artinya apa? Artinya untuk membuat trend up, suatu trend up, maka membutuhkan adanya high kedua lagi kan, gitu. Jadi, nah di sini banyak orang tertipunya di sini. Ketika ini kita Fibonacci dari sini ke sini, ya. Nah, ini menjadi area 618, ya. Saya pasang. Ya. Ini menjadi area level 50 dan 618. Ini edukasi mahal, ya, teman-teman, ya. Tingkat tinggi sih. Iya, ini edukasi mahal. Saya sebut mahal, serius ini mahal banget gitu. Bukan apa-apa karena ini udah menceritakan ke teman-teman. Nah, di sini ini adalah golden ratio yang bagus banget. Secara akurasi ini udah masuk akurasi tinggi. Ya. Secara akurasi saya bilang ini akurasi tinggi banget. Gitu. Bahkan 80-90% ini udah masuk bagus banget. Karena apa? Karena sebelumnya di sini udah high baru, ya. Melewati high sebelumnya, ya. Kalau kita lihat di sini, ini udah begini, ya. Ini kalau dipendekin lagi, ya, di breakdown lagi, ini begini nih. Nah, seperti ini. Tuh kan, ya. Jadi wajar banget ketika orang ngebuy di sini, ya, ngebuy di sini dengan harapannya adalah ke sini. Pas. Ya. Betul. Betul, ya? Setuju, Coach. Nah, gitu. Jadi orang baik-baik bayar di sini gitu. Jadi nggak heran gitu. Nggak heran. Cuman ya itu tadi, ya. Kita tuh hanya bisa yang namanya tadi saya bilang. Kita tuh hanya bisa buat doang gitu. Sedangkan kehendak itu adalah tetap Tuhan yang menentukan, ya. Gitu loh. Menentukan, ya. Ya. Tetap Tuhan menentukan gitu. Kita boleh berencana tetapi dompet yang menentukan gitu loh. Nah, di sini kayak gini. Dan ternyata adalah harganya menjadi down bawah tas. Nah, di sini bisa ada dua pandangan, ya. Pandangan pertama, ini bisa jadi lower. Jadi begini. Bisa jadi begini. Bawa lagi. Terus saya udah turun tuh. Saya turun tuh. Nah,
Aduh, kameranya rusak. Aduh, benar. Nah, ada. Ini bisa jadi begini, ya. Ini sih, ya maksudnya tuh di sini. Makanya si gold ini, saya tuh ngerti itu kalau misalkan gold udah lewat 18-12 ya di sini. Saya ngeliat di sini nih. Nah, hari ini tuh ada news kok unemployment claims ya. 7 menit lagi ya. Unemployment claims-nya, nah ini yang menentukannya. Antara gold bisa ke atas atau ya ke bawah. Gitu. Nah, di sini udah respon tuh, lihatin tuh. Kan? Ini agak ngeri di sini, makanya tadi saya ambil kesimpulan untuk cut profit. Gitu. Ya. Itu sih ya dari SAO ini tuh. Jadi saya gambarkan SAO ini benar-benar ada dua polanya, antara dia menjadi ke atas ya, sini ya, dia jadi membuat tren baru ya, nih seperti ini ada dua tren. Nah, ini jadi lower high, ini jadi higher high. Nah, bisa seperti ini, bisa juga dia ke bawah untuk ya kita dikecoh semuanya gitu ya. Nah seperti ini itu sih. Nah kuncinya adalah ada di fundamentalnya ya. Fundamentalnya sekarang hari ini ada unemployment claims ya. Unemployment claims itu apa? Unemployment claims apa coba ya. Apa sih ini unemployment claims? Pengangguran awal ya. Klaim pengangguran awal. Nah, ini ada dua ya, unemployment juga, ada unemployment rate dan unemployment claims. Unemployment claim itu klaim pengangguran awal, unemployment rate itu ya tingkat pengangguran. Nah, ya. Jadi unemployment claims saya juga adalah yaitu apa? Maksud Sam paham nih, unemployment claims itu apa maksud Sam? Mic-nya Mas Syam. Unemployment claim itu adalah klaim pengangguran. Jadi di Amerika itu kan pengangguran tuh dapat gaji tuh. Dapat gaji. Kebaca yang nganggur itu berapa dari yang ngeklaim gaji Mm-mm. pengangguran mereka. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nganggur nih, dari Amerika itu dapat gaji. Gitu. Itu sebutnya unemployment claims ya. Nah, kalau misalkan unemployment claims-nya itu berkurang ya, artinya kan gaji yang dicairkan oleh pemerintah itu berkurang, dan itu mengartikan bahwa pengangguran di Amerika menjadi berkurang juga. Nah, kalau misalkan hari ini tuh diprediksi apa? Ini 5 menit lagi tanggung. Astagfirullahaladzim. Berapa coach? Ini kesian nggak nih? Oh, nggak kesian ya. Kaget saya tuh. Apa tuh? Ini apa namanya? Nah, ini nih. Mau buka File Factory malah di blok ya. Oh. Kaget terkejut ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, unemployment-nya tuh di grup deh, di grup. Ini biar aku bisa nih. Gimana? Ini aku ambilin ya. Sok. Coba ini dulu. Nah, itu tuh. Oh ya, unemployment claims jadi gajian untuk para pengangguran ya, atau sebutnya unemployment claims. Gitu. Itu tuh ada kenaikan ya, tuh dari 190K menjadi 195K. Coba diklik kotak kuningnya, Mas Rudi. Keranjang kuningnya diklik. Nah, ya, di situ ada usual effect-nya ya, di situ ada usual effect-nya, teman-teman bisa lihat tuh. Usual effect coba mana lihat. Usual effect actual less than forecast is good for currency. Nah, tapi di sini adalah malah di forecast-nya ya, diprediksikan ada kenaikan. Berarti kan kalau misalnya gitu adalah ini apa? Jadi aktual lebih besar dibandingkan forecast-nya.
Nah, kalau misalkan sesuai 195 maka biasanya negatif ya. Dan gawat GU akan terbang. Gitu. Jadi itu yang tadi saya maksud ya. Apa namanya? Visual efeknya mesti dibuka dulu tuh ya. Keranjang kuningnya mesti dibuka dulu. Kalau dilihat bagian visual efeknya, di situ ada coalescent forecast, it's good for currency, dan ada juga apa namanya gambar-gambarnya antara warna merah, kuning, dan orange. Gitu sih. Ya. Untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ini 2 menit lagi, tanggung ya. Kita tunggu news aja. Tuh. Wah, ini sebenarnya naik lagi ya. Ya, lihatin tuh. Ya, Market US nih udah kencang banget nih. betul ya. GU tadi masih sesuai setupnya ya, teman-teman. Ya, tuh GU masih valid ya. Buat teman-teman ya, sambil di tap-tap layarnya. Sawer juga, jangan lupa sawer kopi. Singanya juga boleh. Kayaknya kalau live TikTok bagus ini, banyak yang sawer ini kayak buat mentor ya. Jadi mungkin kita akan adain acara live TikTok, mungkin coach boleh. Master Widi keren kacamatanya. Wih, Banyak Master dia sih wow soalnya. Master Widi tuh emang paling keren. Coba pas pakai kacamata dulu di sana kan ada tuh banyak. Tinggal pilih aja. Coba ya. Boleh teman-teman ya, bisa kan ada unek-unek, ada unek-unek nih, masih bingung atau mau nanya apa, apapun boleh, nggak mesti sesuai dengan tema Zoom kali ini. Betul. Dan kita juga mungkin masih ya berharap juga teman-teman ada kritik dan saran mungkin untuk kita ya. Kayak mafia, coach. Mafia dolar. Mafia dolar. Wow, ngeri. Jadi teman-teman yang mau kritik, yang mau saran, punya saran, boleh silahkan. Ini. Wah, Mas Sasha menghilang ya guys. Mana ya? Ada. Nah, ini aja. Nah itu bagus. Mas Susan kayaknya pengen pakai kacamata juga deh. Boleh dong Mas Susan pakai kacamata juga. Buat teman-teman ya yang misalkan lagi ada apa namanya, ada pertanyaan atau apa, udah rilis belum? Tuh, rilis tuh Mas Widi. Apa hasilnya? Rilis. Coba. Kita cek ya. Hasilnya apakah negatif, positif? Jeng. Belum muncul. Nah, gini bagus. Jeng, belum muncul. Tapi terbang ya? Masih tetap belum muncul. Gamenya terbang nih. Sauyo terbang ke 2019. Oh, ya. Negatif guys penganggurannya ini cukup lumayan tinggi ya. Kaget. Tuh. Bagus ya? Kaget ya? Kaget. Tuh 211K ya. Itu penganggurannya tinggi. Bukan pengangguran ya. Jadi pemerintah nombokin ini kenapa yang minta gajinya kok nambah gitu ya. Yang apa ngegaji penganggurannya kok nambah. Jadi 211K. Ya, kalau misalnya begini cukup menarik ya. Cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena kemarin ADP-nya itu positif. Kalau misalnya ADP positif, biasanya unemployment claims juga biasa sih negatif ya. Negatif juga gitu. Positif maksudnya. Nah, kalau di sini unemployment claims-nya negatif 211 berarti besok boleh lihat tulis besok nggak? Ya. Boleh lihat news besok nggak? News besok coba lihat. News besok boleh. Ini ya. Nah, itu ya. Nah, itu yang mana mau di keranjang kuning? Ada unemployment rate. Nah, unemployment rate yang itu yang USD. Oh, ini ya. Nah, biasanya itu akan negatif juga gitu. Ya.
karena ini cukup jauh nih 211K ya. Yes, tapi di luar apapun itu kita lihat aja ya dalam mas 30. Kalau misalnya dalam mas 30-nya kena ya Yes. dan turun berarti luar biasa ya. View-nya apakah sudah ke-trigger? Belum ya? Belum. Oke. Baiklah ya, karena hari ini tidak ada signal. Ya, saya signalnya sih nungguin di dalam 18.30 udah beres itu doang ya. Nggak mau yang macam-macam lagi. Untuk Boy juga saya belum berani, untuk saya juga saya belum berani ya. Jadi saya lebih baik wait and see, nunggu di area support become resistance-nya, yaitu kalau untuk gold itu di 18.30, kalau untuk GU itu adalah di sell limit tadi ya, di sell limit Master Widya tadi itu. Untuk teman-teman boleh di follow. Baiklah juga. Dan Zoom kali ini Zoom terlama ya. Zoom terlama sepanjang sejarah sih. Ya. Jadi untuk info juga, webinar Zoom seperti itu ada di Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis. Cuman kalau untuk webinar Zoom 3 metode tidak berbahaya ini, kita adanya tiap hari Kamis gitu. Kalau webinar Zoom ini seperti ini Mama tetap ada ya. Di Senin, Selasa, Rabu itu tuh gabungan antar cabang-cabang ya. Antar cabang-cabang antara Pekanbaru dan Jogja, Jakarta, Makassar atau dan sebagainya, itu Senin sampai Rabu. Nah, kalau hari Kamis itu ini khusus 3 metode tidak berbahaya ya. Gitu sih. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan, dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak banget. Ya, luar biasa. Ada yang saya tahu di sini ada Pak Purwawan, ada Mami Aida ya. Mami Aida juga ada. Selamat malam Ibu, Bapak, ada Bapak Davidson juga ya. Oh. Jadi teman-teman biar kita saling mengenal juga ya, jangan malu-malu, jangan ya segan-segan itu juga, jadi gitu kan, di grup kita ramaikan saja ya pertanyaan, gitu, jangan benar-benar. malu-malu. Oh, ada Bapak Reno Pramukali juga ya. Bapak Tasbi juga ada nih. Ya pokoknya luar biasa. Ya saya nggak bisa menyebutkan satu-satu karena banyak banget. Terima kasih semuanya sudah mengikutinya. Semoga trading kita selalu diberikan kelancaran. Amin. Ya. Dan semoga trading kita juga diberikan konsisten profit ya gitu. Karena kalau misalkan trading itu doang gampang gitu ya. Ingat di trading itu bukan tentang seberapa banyak kita menghasilkan profit, tapi seberapa besarkah dan seberapa lamakah kita konsisten untuk mendapatkan profit itu sendiri. Saya Vincent dan saya Muhammad Kafi dan Master Syam ya, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata ya. Ada kurang-kurang kata, salah kata, dan kita pembawaannya bercanda ya. Ini emang karena kita masih muda ya. Jadi Dan kita santai-santai aja gitu ya, jangan dibawa serius dan selalu enjoy. Ya, betul. Baiklah, sampai jumpa di Kamis depan. Ya. Untuk yang warga Bandung dan sekitarnya, ditunggu besok di Cafe Trader Jalan Gabran nomor 88 Bandung. See you, bye-bye. See you, bye.